Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herikson Sinaga dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Pendidikan dan Teknologi Kejuruan, Fakultas Keguruan, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang cara mengajar dalam memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching. Oke, baiklah. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sering-sering sharing dulu ya, biar jangan terlalu tegang. Nanti ketua kelasnya tolong absennya direkap ya, dikasih sama bapak nanti. Apakah semuanya sehat? Oh, harap semuanya sehat ya, tidak ada yang sakit atau sedang demam, biar bisa menerima ilmu dengan baik tentunya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya, yaitu sistem pengapian pada otomotif. Prinsip kerjanya sekarang ya, bersama gambarnya nanti kan Bapak jelaskan ya. Bapak harap semuanya siap ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, satu orang dulu pimpin dua ke depan. Oke, di sini kita akan membahas tentang prinsip kerja sistem pengapian pada otomotif. Prinsip kerja sistem pengapian otomotif. Di sini definisi sistem pengapian akan coba Bapak jelaskan ya. Sistem pengapian pada motor merupakan sistem pada mesin yang memiliki fungsi menghasilkan percikan bunga api di dalam ruang bakar. Sistem ini diperlukan agar dapat menghasilkan pembakaran setelah kompresi di ruang bakar. Dengan begitu akan dapat terjadi dorongan dan motor dapat bergerak. Kira-kira begitu ya definisi sistem pengapian. Ini cara kerja sistem pengapian. Yang pertama, saat kunci kontak kita geser ke posisi on, maka akan aliran arus dari baterai ke bagian CDI unit dengan melewati konverter untuk membuat arus tegangan naik. 2. Namun sebelum sinyal dari pulse ignitor masuk, maka posisi arus bertegangan tinggi tersebut masih tertahan di dalam kapasitor. Yang ketiga, saat kondisi pulse ignitor mengirimkan sinyal dengan mengacu pada frekuensi RPM, maka otomatis akan membuat SCR mendapatkan trigger yang otomatis akan mengalir arus listrik yang didapat di dalam kapasitor. Yang keempat, secara otomatis rangkaian dari baterai akan terputus dan rangkaian dari kapasitor akan terhubung ke ignition coil dan otomatis akan langsung membuat kemagnetan dengan arus lebih besar lewat kumparan primer. Yang kelima, ada kemagnetan tersebut nantinya akan diarahkan ke kumparan sekunder. Ini bertujuan untuk menghasilkan arus hingga 7 kali lebih besar. Dan yang terakhir, arus output dari kumparan sekunder tersebut ini diarahkan ke busi untuk memercikkan sebuah bunga api di dalam ruang bakar. Yang berikutnya, ini komponen sistem pengapian pada otomotif. Yang pertama, baterai. Yang kedua, spool AC. Yang ketiga, kunci kontak. Yang keempat, ignition coil. Yang kelima ada CDI unit. Yang keenam ada pulse igniter. Yang ketujuh ada kabel busi. Dan yang kedelapan ada busi. Yang berikutnya adalah jenis-jenis sistem pengapian kendaraan. Perlu kita ketahui jika saat ini ada beberapa jenis sistem pengapian yang bisa kalian ketahui. Dari beberapa jenis sistem pengapian itu ada seperti DLI, di mana disebut banyak digunakan di beberapa mobil karena sistem pengapian ini dapat dikatakan jauh lebih baik daripada jenis lainnya. Untuk lebih jelasnya, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sistem pengapian CDI. Untuk jenis sistem pengapian pada kendaraan yang pertama adalah CDI. Mungkin dari sekian banyak pengguna kendaraan roda 2 sudah tidak asing lagi dengan jenis pengapian satu ini. Karena sistem pengapian ini sudah digunakan untuk semua jenis motor, dari motor metik, motor trail, motor sport, dan lainnya.
Untuk cara kerja sistem pengapian CDI akan dimulai ketika komponen magnet sudah menghasilkan arus. Ketika engkol mesin sudah mulai berputar, nanti arusnya yang dihasilkan merupakan AC dan selanjutnya disalurkan ke kapasitor untuk diserap arusnya. Di lain sisi, pulsar akan menentukan timing pengapian ketika pulsar menghidupkan trigger. Di dalam koil bertegangan listrik akan diperbesar dan mampu menghasilkan pada busi. Yang kedua, sistem pengapian DLI. Selanjutnya, distributor less ignition atau DLI. Pada jenis pengapian ini pada umumnya sering digunakan pada sebuah mobil-mobil seperti sekarang ini. Pada umumnya akan menggunakan dua coil pack dan single coil pack. Keduanya memiliki cara kerjanya masing-masing. Pada mobil dengan mesin 4 silinder terdapat 4 input dan masing-masing memiliki cara kerja kapan coil tersebut bekerja. Yang ketiga, yaitu sistem pengapian konvensional. Selanjutnya adalah sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian ini memiliki cara kerja secara mekanis, karena dalam hal merubah tegangan dilakukan secara mekanis. Kontak poin atau platina akan terhubung dengan massa jika kaki platina terkena jam dan mengakibatkan kontak terputus. Hal tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan tegangan primer. Agar mengetahui busi mana yang hidup, maka menggunakan sistem mekanis dengan bantuan rotor serta distributor. Lalu tegangan hasil dari induksi akan didistribusikan ke busi dengan firing order. Hanya sistem pengapian ini sudah jarang digunakan pada semua mobil. Yang terakhir adalah sistem pengapian transistor atau elektronik. Untuk jenis sistem pengapian terakhir ini adalah transistor. Pada jenis ini terdapat dua macam, yakni semi transistor, di mana masih menggunakan kontak point untuk pemutus dan penghubung. Lalu untuk jenis kedua ialah fully transistor, juga menggunakan signal generator untuk menggantikan peran dari kontak point. Dengan menggunakan signal generator tidak menimbulkan gesekan dikarenakan bekerja dengan opsi magnetik. Jenis ini merupakan pengapian menggunakan komponen elektronik dan masih didukung dengan skema mekanis, hampir sama persis dengan konvensional. Output komparan primer coil dibuka ke transistor, di mana transistor merupakan saklar elektronik. Lalu dalam hal membagi tegangan masih tetap ada jenis ini. Yang berikutnya yaitu fungsi sistem pengapian otomotif. Fungsi sistem pengapian itu hanya satu, yakni membakar campuran udara dan bensin yang telah dikompresi atau saat akhir langkah kompresi hanya pada mesin bensin. Ini karena mesin diesel yang berbahan bakar solar itu menggunakan pembakaran otomatis atau dikenal sebagai self combustion. Jadi tidak memerlukan rangkaian sistem pengapian. Busi hanya akan menyala saat campuran bensin dan udara terkompresi. Ini terjadi saat akhir langkah kompresi ketika piston mencapai TMA. Dengan demikian, bisa disimpulkan kalau sistem pengapian tidak bekerja secara konstan, melainkan secara interval. Yang ini adalah gambar dari sistem pengapian pada mesin motor. Inilah contohnya kira-kira. Nanti kalau kira-kira ada yang kurang dipahami dari gambar ini, bisa ditanyakan kepada Bapak ya. Bisa melalui WA atau bisa nanti setelah selesai pembelajaran ini. Karena ini gambarnya ini sangat penting dan sangat perlu diketahui. Apalagi yang punya kendaraan, mana tahu kan nanti tiba-tiba ada yang rusak, biar bisa diperbaiki gitu. Jadi harus benar-benar dipahami lah gambar ini. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan di WA Bapak atau dikasih melalui kita kelas ya, biar disampaikan sama Bapak. Oke, selamat pagi, sampai bertemu minggu depan. Demikianlah video yang saya buat, yaitu tentang cara mengajar dalam mata kuliah pembelajaran mikro atau mikro teaching. Semoga bermanfaat bagi yang menonton atau yang membaca. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mohon minta maaf. Oke, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.